Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini. Nah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum itu, ini adalah kerangka materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit, alangkah baiknya kita lebih tahu dulu apa sih itu larutan. Nah, larutan adalah campuran yang homogen di mana di dalamnya itu ada pelarut dan zat terlarut. Contoh seperti ini. Misalnya, ada seorang siswa memiliki 1 gram garam dapur atau NaCl, kemudian dia ingin melarutkan ke dalam 1 liter air. Nah, sudah jelas ya di sana si garam itu akan larut di dalam air, berarti garam itu adalah zat terlarut, sedangkan air adalah pelarut. Sampai di sana paham ya? Nah, kemudian berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi 2 tadi ya. Yang pertama ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu ciri-cirinya dia bisa menghantarkan listrik. Ditandai dengan apabila kita melakukan percobaan, maka lampu pijarnya akan menyala ya. Nah, kemudian dia itu terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Jadi apabila suatu larutan mengalami ionisasi, kemudian ion-ion itu bergerak bebas, maka dia akan menghantarkan listrik dan membuat lampu pijar yang kita pasangkan pada percobaan akan menyala. Nah, kemudian selanjutnya itu ada larutan non-elektrolit dengan ciri-ciri yaitu dia tidak dapat menghantarkan listrik, kemudian dia tidak terionisasi. Karena dia tidak terionisasi, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, sehingga derajat ionisasinya itu atau alfanya itu sama dengan 0. Kemudian, larutan elektrolit itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat, yang kedua itu ada larutan elektrolit lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat ini, ciri-cirinya yaitu dia terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya itu atau alfanya itu sama dengan 1. Nah, derajat ionisasi ini adalah jumlah zat terurai dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Apabila jumlah zat itu terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1 atau alfanya itu sama dengan 1 ya. Nah, untuk larutan elektrolit ini reaksinya itu bersifat irreversible atau satu arah. Adapun senyawa yang bisa dikatakan elektrolit kuat itu seperti ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas senyawa ini pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk asam kuat ini kita contohkan di sini HCl, untuk basa kuatnya kita contohkan NaOH, kemudian untuk garamnya kita contohkan NaCl. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam elektrolit lemah ya. Nah, beda halnya dengan elektrolit kuat, untuk larutan elektrolit lemah ini dia terionisasi sebagian ya. Nah, karena dia terionisasi sebagian, maka derajat ionisasinya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 karena dia terionisasi sebagian tadi. Kemudian reaksinya itu bersifat reversible atau dia 2 arah. Dia berarti reaksinya ini bisa bolak-balik ya. Nah, untuk senyawanya di sini ada asam lemah, kemudian ada basa lemah. Nah, untuk asam lemahnya itu contohnya CH3COOH atau asam cuka yang kita kenal. Kemudian ada basa lemahnya AlOH 2 kali ya. Nah, selanjutnya agar lebih paham kita perhatikan untuk percobaan pengujian yang mana larutan elektrolit kuat, yang mana larutan elektrolit lemah, dan yang mana larutan non-elektrolit. Nah, di sini ada 3 gambar
Kita anggap ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kita perhatikan ke gambar 1. Di sini kita perhatikan lampunya terang ya, menyala dengan terang. Kemudian kita perhatikan di sini dia terionisasi sempurna. Kenapa? Karena ion-ion di sini bergerak bebas. Dia sudah terlepas dari zat ya, dari zatnya, maka ionnya akan bergerak bebas, sehingga dapat kita ketahui bahwa gambar 1 ini termasuk ke dalam elektrolit kuat, ditandai dengan lampu menyala terang, terionisasi sempurna. Kita perhatikan di sini juga terdapat banyak gelembung gas. Nah, kemudian kita masuk ke gambar 2 ya. Nah, gambar 2 di sini ternyata lampunya menyala namun tidak terang atau meredup. Nah, kemudian kita perhatikan apakah dia terionisasi atau tidak. Ternyata di sini dia terionisasi sebagian. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ion-ionnya itu masih berikatan sama zatnya. Nih, bisa kita perhatikan ionnya itu sebagian masih berikatan sama si zatnya, sehingga ion-ion yang bebas itu hanya sedikit. Nah, makanya kita bisa prediksi bahwa gambar 2 ini termasuk ke dalam elektrolit lemah, ditandai dengan lampunya redup, terionisasi sebagian, dan terdapat sedikit gelombang gasnya ya. Nah, kita masuk ke dalam gambar 3, yaitu kita perhatikan di sini lampunya tidak menyala sama sekali. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa dia tidak terionisasi, ditandai dengan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di sini. Nah, dapat kita prediksi bahwa percobaan untuk gambar 3 ini merupakan larutan non-elektrolit, ditandai tadi dengan tidak adanya lampu menyala, kemudian tidak terdapat gelembung gas karena tidak terionisasi. Nah, sekian dari materi hari ini, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.